Nah, ini wayang Anomane yang aku dapat di Pasar Loak Solo Bolong. Nah, jadi itu ceritane sebenarnya malah nggak cari wayang, teman-teman. Jadi ini aku cari spare part motor asli nih. Nah, kan pagi-pagi berangkat. Terus aku muter-muter toh ning Pasar Loak itu. Nah, kemudian pas di akhir-akhiran, loh kok malah nemu wayang. Nah, terus akhirnya tak tanyain nih. Ini bakulnya mboten nanten ta, Om? Tartan le, bakulnya ndi? Oh, juga mobil paling. Oh, kan parkiran. Parkir, paling juga mobil. Nah, nggih. Pikirku, wah iki ada wayang ning Klidikan kok ngene iki biasanya 100.000 boleh. Terus tak tunggu, nah akhirnya aku ketemu sama penjualnya. Nah, ini Mas, ini berapa harganya? Ini harganya 250, Mas. Akhirnya terus tak tawar 100.000. Nah, nggak boleh. Nah, terus tak tawar 150 juga nggak boleh. Nah, terus katanya ada yang nawar 175 terakhir. Nah, terus tak tanyain lagi lah, nyuwunnya berapa, Mas? Mintanya berapa? 225 saja, Mas. Wah, mbok ya aja semono, Mas. Ya 150 aja, saya gitu toh. Soalnya emang uangku cuman segitu, terbatas. Terus akhirnya aku pergi. Nah, biasanya kan kalau di pasar-pasar itu kalau kita nawar nggak dikasih, kita pergi, biasanya dipanggil, Mas, Mas, ya udah nggak apa-apa. Nah, ternyata ini enggak. Enggak dikasih. Terus akhirnya aku malah yang balik lagi. Waduh, harga diriku di mana ini? Nah, terus kemudian gimana, Mas, 150 boleh enggak? Wah, nggak boleh, Mas. Ya udah 200 aja nggak apa-apa, Mas, itu toh penjualnya. Terus wah, nggak ada ya, Mas, bener-bener nggak ada aku, Mas, uangnya nggak sampai segitu. No, soalnya rumahku jauh, ini nanti belum tak buat beli bensin juga kan, aku gitu toh. Nah, kemudian ya udah, Mas, 200 tak kembaliin 10.000. Nah, jadinya 190. Nah, gitu toh. Terus saya nawar lagi, kembalinya 15.000 aja, pripun. Terus penjualnya gini, ya udah, Mas, nggak apa-apa. Terus akhirnya saya mengeluarin dompet. Nah, ternyata di dompet saya itu cuman ada uang 180. Loh, Mas, ini uangnya cuma 180, Mas. Pripun. Terus akhirnya diterima. Ya udah, Mas, nggak apa-apa. Nah, terus akhirnya dapat wayang ini, teman-teman. Nah, jadi ini nanti akan kita review, kita buka ya. Nah, jadi memang sengaja dari awal itu nggak saya buka, untuk saya buat video unboxing juga, untuk review juga ya. Nah, jadi ini itu fisiknya, kita lihat fisiknya dulu. Wayangnya komplit ya, utuh, ada gapit, ada tuding, terus kemudian ini di figura gitu ceritanya, guys. Tapi nggak ada bingkainya, cuman di seperti dilaminating seperti ini, di plastiki yang tebal. Ini plastiknya tebal banget. Terus kemudian ini kainnya bludru, nah seperti ini, guys. Terus bawahnya itu ada, nah ini ada kayunya, mungkin ini dicangklongkan. Nah, jadi sejarahnya wayang ini malah katane itu dari orang pindahan rumah. Nah, jadi mengurangi barang-barangnya terus dijual gitu. Nah, dan katanya yang penjual itu ada 20 wayang sebelumnya. Waduh, kalau ngerti sejak awal gitu malah tak golek ke utangan, terus tak tak borong kabeh gitu, nggih. Nah, kan tetapi ya dapatnya cuman ini, berarti rezekinya cuman ini, nggak apa-apa. Terus saya tanya lagi lah, 20 wayang itu satunya dijual berapa, Mas? Nggih, 300.000 malah laku, Mas, nungguin. Wah, meskipun 300.000 tapi termasuknya ini murah banget kalau ini gapitnya asli ya, seperti ini, wayang asli ini, teman-teman. Jadi wayang kulit asli standar pedalangan. Mungkin ada juga yang bertanya-tanya, loh kok murah banget, Mas, wayangnya, jangan-jangan barang curian atau gimana. Nah, itu bisa saja terjadi juga kan, tapi untuk kita berpikir positifnya, ini biasanya tinggalannya orang tuanya dulu atau simbahnya dulu, dan yang mewarisi ini tidak paham wayang. Nah, akhirnya cuman dijual sak-sae, sak-rega-regane. Nah, kebetulan penjualnya itu juga nggak ngerti tentang wayang, jadi nggak tahu nilai wayang itu berapa. Nah, akhirnya juga dijual segitu pun mungkin untung 50.000, mereka sudah untung banyak, nggih. Dulu saya juga ada, itu teman saya, bapak itu dalang, dan anak-anaknya itu tidak ngerti wayang sama sekali. Akhirnya wayangnya tinggalannya bapak itu cuman dijual 80 ribuan, ada juga yang 100 ribuan. Loh, ora yo ngenes. Dulu saya dapat Indrajit, cuman dulu itu saya masih belum paham wayang.
akhirnya wayangnya malah tak gebal dan jadinya elek banget. Aduh, eman-eman banget saya. Jadi kalau misalnya saya dapat wayang lawas atau wayang masem, ya wes gen seperti ini, nggak bakal saya perbarui lagi. Nah, seperti itu nggih. Soalnya eman-eman sejarahnya. Nah, seperti itu. Oke, nggak usah lama-lama nggih, ini akan kita buka plastiknya. Nah, penasaran toh? Aku juga penasaran. Tapi sebentar, aku tak ngopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bro, ini langsung saja kita buka ya untuk plastiknya. Kita akan review. Nah, seperti apa? Nah, oke, kita buka untuk bagian pojoknya sini. Dan ini ternyata cuman dilem. Nah, ini lemnya warna kuning. Mungkin ini lem kastel ya teman-teman. Nah, oke, kita urutkan satu-satu. Nah, wah, ini serasa unboxing paket ya. Tapi udah ketahuan barangnya. Nah, kalau paket itu kan nggak ketahuan, ketutupan bungkus. Nah, oke, ini katut. Oke. Nah, ini sudah mulai kebuka semuanya ya teman-teman. Nah, ini plastiknya sudah kebuka. Nah, ini tebel plastiknya, warnanya udah kusem, mungkin udah lama banget ya. Oke, kita singkirkan dulu, terus kemudian kita buka wayangnya. Nah, wah, bersih ya teman-teman. Tadi kelihatan kusem karena plastiknya sudah kusam, jadi wayangnya kelihatan kusam. Nah, setelah dibuka seperti ini ternyata masih bersih teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada apa itu, seperti sawang ya ini namanya, laba-laba itu loh teman-teman, sarangnya laba-laba. Nah, seperti itu. Nah, ya kita geser-geser dulu. Nah, seperti ini. Nah, ternyata ini ditali teman-teman. Nah, ini ditali. Karena kalau nggak ditali mungkin lepas nggih dari hardboardnya. Nah, oke, kita buka di bagian mulut dulu. Nah, ini ada talinya di bagian mulut. Pelan-pelan nggih. Jangan sampai tergores wayangnya. Nah, saya juga nggak tahu ini sebaliknya ada sunggingannya atau tidak. Tapi semoga saja bolak-balik udah sunggingan ya. Soalnya digapit. Kalau nggak digapit sanksi, biasanya cuma sebaliknya saja. Nah, ini sudah mulai kebuka. Oke, di bagian atas ini. Nah, udah mulai kepotong. Wah, ternyata bolak-balik ada sunggingannya teman-teman. Aman pokoknya, berarti ini wayang utuh. Oke, kita urutannya saja. Di talinya dilepas saja nggih. Nah, banyak banget ini talinya teman-teman. Ini sebelah mana lagi? Nah, ini di bagian kelat bau. Nah, ini bagian gelang bawah juga. Nah, ini sudah lepas nggih tangannya nggih. Nah, ini sudah lepas bagian depan. Loh, mana lagi nih? Oh, ini di bagian kelat bau depan. Nah, sudah potong. Terus kemudian kelat bau bawah. Oh, bagian rambut lagi. Oh, udah. Oh, masih ada bagian bawah di kaki ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini sudah lepas ya wayangnya teman-teman. Nah, seperti ini wayangnya. Wah, keren banget ya teman-teman. Nah, ini. Wah,
Ini benar-benar jackpot ya teman-teman. Nggak nyangka dengan harga segitu bisa dapat wayang seperti ini. Nah, untuk detailnya akan kita review ya. Sebelum kita mereview untuk detail-detailnya, kita akan melihat dulu bentuk global dari wayang ini ya teman-teman, atau bentuk kapangan wayang Anoman ini. Nah, bisa kita lihat di sini dengan seksama. Kalau kata teman saya, ini merupakan wondo barat teman-teman. Nah, jadi ini standar wayang kulit pedalangan. Kemudian untuk ukurannya ini juga standar ya. Nah, bisa kita lihat di sini untuk perbandingan wayang Anoman yang sekarang. Nah, wayang Anoman yang sekarang itu seperti ini ya teman-teman, lebih ramping. Nah, seperti ini. Untuk proporsinya itu lebih tegap. Nah, beda dengan yang ini. Proporsinya itu lebih alami, jadi lebih kelihatan karakter keranya. Nah, keteknya itu lebih kelihatan ya teman-teman, lebih membungkuk. Kelihatan membungkuk. Nah, sebetulnya itu tingginya sama. Nah, tingginya sama ya teman-teman nih. Bisa kita lihat di sini sama, tingginya sama. Nah, ini. Hanya saja perbedaannya untuk bagian raut mukanya ini lebih lebar, kemudian yang ini lebih kecil. Kemudian perbedaan yang lainnya, dan dada di Anoman yang sekarang itu lebih ramping, lebih tegap. Nah, kemudian yang ini lebih gemuk ya teman-teman. Nah, jadi kelihatan membungkuk. Bedanya itu saja. Kalau bagian bawahnya itu sama, ukuran kakinya juga sama ya teman-teman. Dan kemudian yang ini sudah dirampingkan, makanya bentuknya lebih tegap. Nah, kalau yang ini, kalau kata teman saya itu, asumsi teman saya, ini lebih miayeni. Jadi lebih berwibawa nggih Anomannya itu. Jadi lebih ke Anoman Senopati katanya. Nah, seperti itu, bentuknya seperti ini. Nah, yang dirubah hanya bagian muka dan dada lebih dikecilkan. Nah, beda dengan ini. Kalau ini kelihatan ketek banget ya teman-teman. Kalau ini kan lebih seperti proporsi manusia. Nah, seperti itu. Itu asumsi teman saya. Kemudian kita lanjut dulu untuk tatahannya teman-teman. Nah, bisa kelihatan nggak di sini? Nah, ini kelihatan banget ya di sini nggih tatahannya. Bentuknya seperti ini. Nah, lebih jelasnya lagi kita sorotkan ke langit saja teman-teman. Nah, seperti ini detailnya ya. Apakah ada yang jebol teman-teman? Nah, ini bagian seritan ada yang jebol ya teman-teman, tapi cuman 2 saja. Nah, dan ini tatahannya agal tapi mapan. Nah, seperti ini. Jadi tidak halus-halus banget, tidak kasar-kasar banget teman-teman. Kemudian kita geser lagi untuk bagian dodotnya. Nah, tatahannya seperti ini ya. Nah, tatahannya yang bawah ini utuh teman-teman. Jadi yang jebol hanya di bagian, nah, yang di bagian ini saja ya teman-teman. Yang ini yang jebol. Nah, itu enggak apa-apa. Untuk keseluruhan bentuk wayang utuh. Nah, kemudian untuk detail warnanya sudah kusam wayangnya. Saya rasa ini dulu sempat dibuat untuk dalang. Nah, karena di sini ada seperti patahan ya di sini ya, di bagian lengan ini ya. Nah, jadi kalau ini biasanya menandakan kalau wayang ini sudah dipakai untuk dalang dulunya, dan kemudian dibingkai itu tadi. Nah, tapi kalau wayang sejak bikin baru udah dibingkai, saya rasa tidak mungkin seperti ini ya teman-teman. Nah, tidak ada patahan seperti ini. Kemudian catnya juga mungkin masih bagus. Nah, kan tapi di sini sudah kotor. Kemudian untuk warna emasnya, di sini saya masih sanksi ya, antara brom atau grenjeng. Nah, kalau brom kok seperti grenjeng, kalau grenjeng kok seperti brom. Jadi saya tidak bisa memastikan, atau malah prodomas. Saya juga kurang begitu paham ya teman-teman, karena di sini sangat semu sekali, tidak bisa membedakan antara brom, grenjeng atau malah prodomas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk di bagian sini, nah ini catnya sudah tetel seperti ini ya teman-teman. Overall secara keseluruhan untuk sunggingannya ini termasuk prasojo ya teman-teman, atau sederhana. Bisa kita lihat di sini komposisi warnanya. Nah, di bagian pembentukan warna merah ini hanya terdiri dari 3 tingkatan warna saja, yaitu merah muda, merah, dan merah tua ya teman-teman. Kemudian untuk warna hijaunya juga terdiri dari 3 tingkatan warna, yaitu kuning, hijau muda, dan hijau tua. Nah, seperti itu. Seluruhannya sama, biru juga sama, yaitu biru muda,
biru tengah, kemudian biru tua. Nah, seperti itu ya. Bisa kita lihat di sini, keseluruhan hanya terdiri dari 3 tingkatan warna saja, teman-teman. Nah, kemudian kita mengarah ke bagian yang paling istimewa, yaitu apa? Gapit. Nah, di sini gapitnya bule ya, teman-teman. Harga segitu sudah dapat bule. Wah, ini bener-bener jackpot banget ya, teman-teman. Dan bisa kita lihat di sini untuk detail gapitnya ya, teman-teman. Nah, dari kemarin ini saya perhatikan, saya pelajari, ternyata ini gapitnya hanya sambungan satu saja, teman-teman, di bagian atas. Nah, hanya di bagian gelung ini saja, teman-teman. Nah, sambungannya hanya di sini, nggih. Nah, ini kelihatan, ini sambungannya. Jadi dari bawah sini, dari tangkai bawah ini ke atas ini tidak ada sambungannya sama sekali, teman-teman. Nah, luar biasa banget ya. Dan sampai sini, nah ini sambungannya di sini. Ya, sambungannya di arah sini ya, di bagian lengkung rambutnya ini. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya, teman-teman. Zaman sekarang masih ada wayang yang gapitnya utuh. Sebenarnya bukan wayang zaman sekarang ya, ini wayang dulu. Karena ini gapitnya memang bener-bener lawas banget. Dan zaman sekarang itu nggak ada gapit wayang yang hanya satu sambungan saja. Nah, kebanyakan itu gapit bule atau gapit sungu zaman sekarang itu sambungannya banyak banget. Bagian sini sudah ada sambungannya, bagian sini juga ada sambungannya. Dan kalau wayang zaman sekarang itu, kalau gapitnya sungu, rata-rata saya hitung itu sambungannya hampir ada 7 sambungan yang sungu kerbau ya. Nah, kalau gapit yang sungu sapi itu mungkin ya beberapa saja kan, tapi untuk kualitasnya itu tidak sekuat tanduk kerbau, teman-teman. Jadi kalau sungu sapi atau tanduk sapi itu dibuat gapit getas, warnanya sebenarnya bagus, kemerah-merahan, tapi kualitasnya itu kurang, teman-teman. Beda dengan gapit tanduk kerbau. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tangkai tangannya ini juga dari tanduk kerbau, teman-teman, dan ini bule bening bianget. Nah, seperti ini. Nah, akan tetapi ini kurang panjang tangkai tangannya. Nah, bisa kita ukur dari bawah sini sampai ke atas hanya sampai bawah pucuk telinga. Nah, hanya sampai bibir ini saja ya, teman-teman, sampai siung ini. Harusnya itu panjangnya sampai atas ini. Nah, pokoknya di atas sumping ini harus sampai sini biar enak untuk dimainkan atau buat dalang. Nah, kalau cepat seperti ini, ketika dipegang ya seperti ini, kita hanya tersisa sedikit saja. Nah, nggak begitu nyaman. Nah, ketika digerak-gerakan seperti ini bisa terlepas dari genggaman tangan kita. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang belakang juga sama, dari tangkai tanduk juga, dan ini bule. Nah, bule itu warnanya putih bening seperti ini ya, teman-teman. Dan ini, nah ini sudah patah, patahannya ada. Nah, ini patah ya. Nah, di bagian sini ini patah, nggak apa-apa, ini nanti dilem. Nah, dan ini nanti bakal saya koleksi saja ya, teman-teman, tidak saya jual, karena saya memiliki kesempatan untuk mengkoleksi wayang itu ya seperti ini. Ketika saya mendapat wayang murah, saya beli. Nah, seperti itu. Kenapa nggak bikin baru? Bikin baru mending tak jual aja. Nah, seperti itu. Jadi koleksi saya itu wayang-wayang nggak lawas juga sih, maksudnya masem, harganya agak miring, kemudian proporsinya bagus, saya angkut. Nah, seperti itu. Terus kemudian kelebihan dari tuding atau tangkai tangan dari tanduk itu tidak berisik, teman-teman, ketika satu sama lain itu bertabrakan. Nah, seperti itu. Nah, suaranya kan agak redup ya, agak memendam ya. Nah, seperti ini. Beda dengan kayu atau bahkan fiber. Nah, kalau fiber itu tak 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 tak, kalau ini tek 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 tek. Nah, gitu. Nah, sama ketika bertabrakan dengan gapitnya, nah suaranya itu akan mendem. Nah, jadi kelebihannya seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, ini tadi adalah review ya, review dari jackpot ketika saya mengunjungi pasar loak, dapatnya seperti ini, dan ini harganya 180.000. Kalau misalnya ada yang mau membeli ya saya jual harga normal ya, teman-teman. Karena keuntungan kita juga ketika kita mendapatkan
penjual yang tidak ngerti harga wayang atau tidak ngerti, tidak paham dengan barang yang mereka jual. Nah seperti itu. Tapi kayak ini nggak akan saya jual teman-teman, akan saya jadikan koleksi saja ya. Karena kalau ini saya jual, saya tidak dapat barang yang seperti ini lagi. Nah, seperti itu. Yang saya jual mendingan wayang yang baru-baru saja ya teman-teman. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyimak video kami sampai selesai. Nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.